Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan membahas materi pertama untuk mata kuliah prinsip-prinsip dasar akuntansi. Materi di minggu 1 ini akan membahas mengenai pengantar akuntansi dan gambaran umum tentang akuntansi. Oke, sebelum memasuki materi, yang pertama adalah pemaparan mengenai CPL Prodi yang dibebankan kepada mata kuliah ini. Jadi di sini ada beberapa CPL yang dibebankan, mulai dari CPL 1, CPL 2, CPL 4, CPL 5, CPL 6, 7, 8, dan CPL 10. Kemudian dari CPL yang telah dibebankan ini dikembangkan ke dalam CPMK. Untuk minggu 1 CPMK-nya mulai dari CPMK 1, CPMK 3, CPMK 5, CPMK 6, dan CPMK 7. Kemudian diturunkan kembali dalam sub CPNK, di mana untuk minggu 1 sub CPMK-nya adalah memahami sistem perkuliahan, yang pertama, kemudian yang kedua menguasai dasar-dasar ruang lingkup dan perkembangan akuntansi itu sendiri. Nah, tujuan dari pembelajaran di minggu pertama ini adalah diharapkan mahasiswa dapat memahami RPS, sistem perkuliahan selama 1 semester ke depan, kemudian juga pengantar dan gambaran umum akuntansi serta peranannya, persamaan akuntansi, dan gambaran transaksi di perusahaan jasa. Oke, untuk materi-materi yang akan dibahas terdiri dari 5 subbab utama ya. Yang pertama, mengenai pengertian dari akuntansi itu sendiri, yang kedua peran akuntansi, yang ketiga akuntansi sebagai profesi, keempat bidang khusus akuntansi, dan yang terakhir adalah terkait dengan transaksi dan persamaan akuntansi. Oke, yang pertama mengenai pengertian akuntansi. Jadi memang sebenarnya ketika kita membahas mengenai definisi, itu banyak para ahli, pakar, bidang-bidang ilmu ya, bidang ilmu terutama bidang ilmu akuntansi yang mendefinisikan akuntansi. Nah, salah satunya adalah dari Sumarsan tahun 2017, di mana beliau mendefinisikan akuntansi sebagai suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak berkepentingan. Nah, kemudian dari definisi ini kita beralih ke Kieso tahun 2020, di mana Kieso itu menjelaskan 3 karakteristik dari akuntansi. Yang pertama adanya proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian sistem informasi akuntansi, di mana informasi akuntansi yang diidentifikasi tersebut berkaitan dengan entitas ekonomi, dan nantinya informasi-informasi tersebut akan digunakan untuk pengguna yang berkepentingan. Oke, nah penggunanya itu sendiri bisa bisa pengguna internal ataupun eksternal. Pengguna internal itu pengguna yang berasal dari dalam perusahaan, misalnya manajemen perusahaan, kemudian karyawan, dan sebagainya. Kemudian, kalau pengguna dari pihak eksternal, itu adalah pengguna-pengguna yang berasal dari luar perusahaan ya, seperti, kreditor, calon investor, kemudian pemerintah, dan sebagainya. Oke, kemudian dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi itu merupakan sebuah proses dari adanya input di mana atau masukan ya, input atau masukan, kemudian input tersebut berupa transaksi, itu akan diproses, di mana prosesnya itu mulai dari pencatatan, pengiktisaran, pencatatan misalnya posting, dan sampai dengan terjadinya penyusunan laporan keuangan. Nah, setelah inputnya diproses, kemudian akan menghasilkan output tentunya. Nah, output itu berupa luaran, yaitu laporan keuangan, yang mana informasi-informasi dalam laporan keuangan ini nantinya akan digunakan oleh pengguna informasi yang tadi disebutkan, bahwa ada pengguna informasi pihak internal dan pihak eksternal. Untuk apa sih gitu? Contohnya misalnya penggunaan informasi terkait dengan calon investor. Ketika si investor ingin menanamkan modalnya di sebuah perusahaan, tentunya
Salah satu yang dianalisis oleh investor tersebut adalah dari laporan keuangannya, karena dia ingin melihat perusahaan ini nih bonafit atau enggak sih ketika si calon investor ini menginvestasikan dananya, kira-kira nanti pengembaliannya seperti apa dan seterusnya. Itu contoh untuk penggunaan laporan keuangan, eee, manfaat laporan keuangan bagi pengguna pengguna informasi. Oke, kemudian peran akuntansi. Eee, ya, peranan akuntansi, yang pertama adalah sebagai penyedia informasi serta jawaban yang terkait dengan keuangan. Tadi ya, jadi ketika si, akuntansi itu kan memproses input, yang kemudian menghasilkan output berupa laporan keuangan. Nah, di dalam laporan keuangan ini banyak sekali informasi yang dibutuhkan oleh, pihak-pihak tertentu gitu. Jadi misalnya, eee, mengenai kondisi keuangan perusahaan gitu, itu bisa diperoleh dari laporan keuangan. Terus juga ketika misalnya pemegang saham gitu ya, ingin mengetahui bagaimana kinerja manajemen selama satu periode, itu juga bisa dilihat dari, laporan keuangan yang, misalnya dari laporan laba ruginya terkait dengan laba-laba perusahaan atau terkait dengan, aset perusahaan. Kemudian peran akuntansi yang kedua adalah akuntansi sebagai alat pengendali. Jadi gini misalnya, memang di dalam laporan keuangan sorry, itu berisi mengenai kondisi keuangan perusahaan. Taruhlah misalnya kita di laporan laba rugi ya, di situ ditampilkan laba atau rugi perusahaan. Misalkan tahun 2023 perusahaan memiliki atau menghasilkan laba yang cukup besar. Terus tiba-tiba di tahun 2024 laba tersebut merosot, bahkan perusahaan mengalami kerugian. Nah, dari situ kita bisa lihat tuh, kita bisa evaluasi kira-kira apa sih penyebab perusahaan yang tadinya itu memiliki atau menghasilkan keuntungan, tiba-tiba keuntungannya itu merosot bahkan rugi gitu. Nah, setelah mengetahui misalnya ternyata penjualannya yang merosot nih, atau perusahaan mengeluarkan beban-beban berlebih di periode tersebut sehingga menyebabkan labanya menurun. Nah, dari situ, dari adanya hal tersebut, perusahaan bisa, dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk mengendalikan keuangan di periode berikutnya. Misalnya gimana caranya meningkatkan penjualan atau bagaimana caranya mengontrol biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan seminimal mungkin. Oke, kemudian peran akuntansi untuk membantu stakeholder dalam pengambilan keputusan. Ini sudah jelas ya, tadi disinggung juga bahwa di dalam laporan keuangan itu bisa dijadikan sebagai dasar stakeholder atau pengguna kepentingan dalam mengambil keputusan, contohnya tadi ketika calon investor ingin menginvestasikan dananya, pasti dia akan menganalisis dulu perusahaan, mulai dari gambaran gambaran tentang perusahaan, kemudian juga kondisi keuangannya dari laporan keuangan yang nantinya dia bisa melihat nih, pengembalian pengembalian atas investasinya seperti apa. Dari laporan keuangan nanti si investor juga bisa menganalisis rasio-rasio yang bisa menunjukkan kondisi keuangan perusahaan. Nah, dari situ rasio-rasio tersebut bisa dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan apakah calon investor itu layak atau tidak untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Atau bisa juga, stakeholder lainnya misalnya pemerintah. Ketika pemerintah ingin memotong pajak dari perusahaan tentunya melihatnya kan dari laporan keuangan ya. Makanya, laporan keuangan ini memang, banyak penggunanya gitu, tidak hanya dari internal melainkan eksternal perusahaan juga. Kemudian peran akuntansi juga berhubungan dengan pihak ketiga. Ya, ini sudah jelas bahwa tadi contohnya misalnya terkait dengan pajak pasti nanti, pihak, pemerintahan, dalam hal ini mungkin Dirjen Pajak ya, akan berkomunikasi dengan, akuntan perusahaan yang memang berkaitan dengan, perhitungan pajaknya gitu. Atau juga misalnya ketika perusahaan ingin diaudit, oleh pihak ketiga yaitu akuntan publik gitu ya, nanti yang berhubungan dengan perusahaan ya orang-orang yang berada di, bagian keuangan gitu biasanya akuntan perusahaannya. Oke, kemudian,
Eee, materi berikutnya adalah mengenai akuntansi sebagai profesi. Jadi di sini, profesi akuntansi itu disebut dengan akuntan. Jadi akuntan itu adalah orang-orang yang bekerja di bidang akuntansi. Nah, akuntan itu sendiri terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada akuntan publik, atau sering disebut dengan akuntan eksternal, atau kita juga sering nyebutnya auditor gitu ya. Di mana akuntan publik ini merupakan, seorang akuntan yang bekerja secara bebas gitu, di mana, dia itu tidak terikat oleh satu perusahaan tertentu dan umumnya si akuntan publik ini akan mendirikan suatu kantor akuntan publik atau KAP. Kemudian akuntan manajemen atau sering disebut juga dengan akuntan internal, di mana akuntan internal ini merupakan seorang akuntan yang bekerja di dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Jadi dia terikat dengan organisasi tertentu gitu. Oke, kemudian ada akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah ini adalah seorang akuntan yang bekerja di lembaga pemerintahan. Misalnya ada, apa ya, Kementerian Keuangan atau juga misalnya ada, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan seterusnya. Kemudian ada akuntan pendidik, di mana akuntan pendidik itu merupakan lulusan akuntansi yang bekerja di bidang pendidikan akuntansi, misalnya guru akuntansi ataupun dosen yang, mengajar akuntansi. Oke, kemudian bidang khusus akuntansi. Memang, akuntansi ini juga akan merupakan salah satu ilmu yang dinamis ya, di mana dia perkembangannya itu terus juga, mengalami perkembangan, mengikuti dengan perkembangan, zaman tentunya. Nah, di sini bidang-bidang akuntansi itu sendiri, terdiri dari beberapa bidang ya. Yang pertama ada akuntansi keuangan, di mana akuntansi keuangan itu berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan. Jadi, akuntansi keuangan ini gimana, berkaitan gitu ya dengan gimana caranya laporan keuangan itu disusun mulai dari transaksi sampai dengan, eee, sampai dengan pengguna itu bisa mengakses informasi keuangan. Kemudian akuntansi pemeriksaan atau ya atau, audit ya biasanya audit di mana si akuntansi pemeriksaan ini memeriksa laporan keuangan yang telah dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Jadi akuntansi keuangan membuat laporan keuangan, kemudian hasilnya berupa laporan keuangan itu akan diperiksa atau diaudit oleh akuntansi pemeriksaan. Kemudian akuntansi manajemen, di mana akuntansi manajemen ini adalah akuntansi yang berhubungan dengan informasi manajemen perusahaan. Nah, tujuannya itu untuk mengendalikan kegiatan perusahaan, memonitor arus kas, kemudian, menilai, alternatif-alternatif apa saja dalam pengambilan keputusan. Jadi, ya misalnya ada terkait dengan, eee, ke jadi di sini di akuntansi manajemen ini intinya me-manage gitulah pengambilan keputusannya tidak hanya satu. Ya dan membandingkannya mana sih yang paling terbaik gitu untuk bisa diambil keputusan. Kemudian ada akuntansi biaya, ya sesuai dengan namanya dia mengontrol atau menetapkan, biaya yang berkaitan dengan biaya produksi, misalnya terkait dengan bahan baku, terus tenaga kerja dan overhead. Kemudian ada akuntansi perpajakan, di sini dia menekankan pada tugas akuntan dalam perencanaan pajak. Tidak hanya itu sih, jadi di dalamnya juga membahas mengenai bagaimana kaitannya antara akuntansi dengan perpajakan, karena memang tidak terlepas ya, kita juga, akuntansi itu tidak bisa lepas dari perpajakan. Misalnya terkait dengan gaji karyawan, ketika perusahaan menggaji karyawan itu kan akan mencatat pembayaran gaji. Nah, dalam pembayaran gaji tersebut ada pajak nih, pajak yang akan dikeluarkan, baik oleh perusahaan maupun oleh karyawan, yaitu berupa PPh 21. Kemudian juga ketika perusahaan membuat laporan keuangan ada, eee, pajak apa namanya, pajak perusahaan PPh, pasal 22, maksudnya pasal 25, yaitu 22% untuk yang terbaru, kemudian, dan lain sebagainya gitu ya. Intinya, akuntansi dan perpajakan itu masih berkaitan. Kemudian, ada sistem informasi, di mana sistem informasi ini menyediakan informasi keuangan maupun non-keuangan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, organisasi secara efektif.
Kemudian ada penganggaran, di mana penganggaran itu berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan mengenai kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu, di mana dia mem-planning, anggaran gitu ya untuk, periode periode misalnya periode tahun depan ataupun, untuk, dalam jangka mendatang lah intinya, serta analisis dan bagaimana cara mengontrol agar anggaran tersebut dapat, terserap dengan baik. Kemudian ada akuntansi pemerintahan, sesuai dengan namanya juga bahwa akuntansi pemerintahan ini, berfokus pada pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di bidang pemerintah. Kemudian ada akuntansi internasional, ia berkaitan dengan, persoalan khusus yang dilakukan oleh adanya perdagangan internasional dari perusahaan-perusahaan multinasional. Memang perusahaan-perusahaan multinasional itu pasti transaksinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi juga berkaitan dengan, transaksi luar negeri. Nah, jadi di sini di akuntansi internasional ini membahas bagaimana kalau perusahaan itu melakukan transaksi dengan beda mata uang, pencatatannya seperti apa. Karena kan memang ada, beda mata uang berarti beda nilainya. Nah, nanti adanya kurs, terus ada selisih kurs dan sebagainya itu akan dibahas di akuntansi internasional ini. Kemudian ada akuntansi sosial, ini merupakan salah satu bidang akuntansi yang baru ya, yaitu berkaitan dengan bagaimana pencatatan untuk organisasi-organisasi sosial. Karena memang organisasi sosial juga kan memiliki aset ya, memiliki aset. Nah, itu pencatatannya seperti apa. Terus terkait dengan, laba laba atau ruginya bagaimana, kan memang pada organisasi-organisasi nirlaba itu tidak, boleh tidak ada laba ya, karena memang, tujuan utamanya adalah kemaslahatan dari atau kesejahteraan dari masyarakat gitu atau, sosial. Oke. Kemudian, pembahasan yang terakhir adalah transaksi dan persamaan akuntansi. Jadi memang tadi sudah disinggung ya bahwa input dari akuntansi itu adalah, transaksi, di mana transaksi ini merupakan objek akuntansi yang nantinya akan dijadikan sebagai, ya input itu tadi dimasukkan ke dalam proses pencatatan akuntansi. Di mana transaksi transaksi secara definisi itu adalah semua peristiwa atau kejadian yang mengubah posisi keuangan perusahaan. Nah, contoh transaksi itu meliputi misalnya ada pembelian barang, kemudian ada tadi bayar gaji karyawan, kemudian penjualan barang dan, pemakaian bahan baku yang dimasukkan ke proses produksi, pelunasan utang kepada bank dan lain sebagainya. Oke, nah ini, alur ya, sebenarnya ini adalah siklus akuntansi. Jadi, kita di sini bisa terlihat bahwa, objek awal atau, hal pertama yang menjadi tahapan penyusunan laporan keuangan adalah transaksi. Dengan adanya transaksi, maka bisa dicatat ke dalam, jurnal gitu. Nah, tapi memang di transaksi ini juga ada analisisnya nih. Kita tidak bisa memasukkan semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan itu ke dalam, jurnal gitu, karena memang ada beberapa transaksi yang dia bisa dicatat dan tidak. Terus juga transaksi-transaksi ini juga harus ada bukti misalnya ada invoice-nya atau ada bukti transfer dan sebagainya. Kemudian, dari transaksi ini diproses sampai menjadi laporan keuangan. Nah, untuk proses ini nanti akan dibahas di pertemuan-pertemuan berikutnya, pertemuan 2, 3, dan seterusnya sampai dengan UTS, dan juga akan membahas mengenai perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Oke, kemudian selanjutnya adalah persamaan akuntansi. Jadi, secara definisi persamaan akuntansi itu adalah hubungan antara aset, liabilitas, dan utang yang dimiliki oleh perusahaan. Oh, sorry, hubungan antara aset, liabilitas, dan ekuitas ini ya, bukan hutang ya. Ini diedit aja. Ya. Ya, jadi persamaan akuntansi adalah hubungan antara aset, liabilitas, dan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Di mana rumusnya adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Eh, Kemudian berarti kalau dari persamaan ini kita bisa ketahui ketika kita ingin mencari liabilitas ini tinggal aset dikurangi dengan ekuitas. Kemudian ketika kita ingin mengetahui nilai ekuitas perusahaan berarti aset dikurang liabilitas. Kita contohkan misalnya
sebuah perusahaan memiliki aset sebesar 100 juta dengan liabilitasnya sebesar 70 juta. Nah, berarti ekuitas perusahaan akan bernilai sebesar 30 juta. Karena kan kalau asetnya 100 juta, liabilitas 70 juta, hasil dari sini agar 100 juta agar sama dengan total aset adalah dengan ditambahkan ekuitas sebesar 30 juta. Nah, untuk lebih detail bagaimana cara menjurnal, bagaimana apa itu aset, apa itu liabilitas, ekuitas, kemudian akun, saldo normal, dan seterusnya akan dibahas di pertemuan-pertemuan berikutnya secara detail, secara mendalam agar mahasiswa atau teman-teman semua bisa memiliki pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terkait dengan materi yang disampaikan atau materi yang sudah dirumuskan ya, sudah dirumuskan dan CPL dari prodi dan CPMK juga, CPMK beserta sub CPMK-nya dapat tercapai gitu di setiap pertemuannya. Oke, baiklah itu tadi materi untuk minggu pertama yang berkaitan dengan gambaran umum dan apa tadi ya, pengantar akuntansi, sehingga mudah-mudahan teman-teman semua bisa memiliki gambaran terkait dengan apa sih itu akuntansi, dan sampai dengan ini tadi ya, materi terakhir persamaan akuntansi. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.